Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Bertani. Yang pastinya, bertani itu keren. Dalam video ini, saya akan membahas tentang apa itu pH tanah. Tanpa berlama-lama yuk, langsung aja kita mulai videonya. pH adalah singkatan dari Potential of Hydrogen atau potensi hidrogen. Istilah ini mengacu pada konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. pH tanah adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Jadi mengapa begitu sangat pentingnya mengetahui pH tanah bagi petani? 1. Dengan mengetahui pH tanah, petani dan pekebun dapat memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah. 2. Melakukan tindakan koreksi pH jika diperlukan, misalnya dengan menambahkan kapur dolomit untuk menaikkan pH atau kapur belerang untuk menurunkan pH. 3. Mengoptimalkan penggunaan pupuk. 4. Yang pastinya dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman yang baik. Singkatnya, pH tanah adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan sobat tani. Oleh karena itu, pentingnya bagi sobat tani untuk memahami dan mengelola pH tanah dengan baik. Jadi ini adalah skala pH tanah, yang dimana mulai dari skala angka 1 sampai 14. Berikut ini adalah kriteria pH tanah yang umum seperti sobat tani lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada angka 7. Yang dimana angka 7 menandakan dalam kriteria tanah tersebut dalam keadaan netral. Yang kedua ada angka 6,5 sampai 7,5. Yang dimana angka tersebut seperti pada gambar menandakan tanah dalam kriteria atau keadaan ideal atau normal untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada angka di bawah 6 sampai 1. Yang dimana angka tersebut seperti pada gambar menandakan tanah dalam kriteria atau keadaan masam atau asam yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keempat ada angka di bawah 8 sampai 14. Yang dimana angka tersebut seperti pada gambar menandakan tanah dalam kriteria atau keadaan basa atau tanah alkahlis yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman juga. Jadi mengapa pH tanah menjadi salah satu faktor yang sangat penting? 1. Ketersediaan nutrisi. pH tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Serta beberapa unsur hara lebih mudah diserap oleh tanaman pada pH tertentu. Dan jika pH tidak sesuai, unsur hara mungkin ada di dalam tanah, tetapi tidak dapat diserap oleh tanaman. 2. Pertumbuhan tanaman. Setiap jenis tanaman memiliki preferensi pH yang berbeda-beda. Sehingga dengan menanam tanaman di tanah dengan pH yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan, dan dapat menyebabkan penyakit, atau bahkan kematian pada tanaman. 3. Aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam kesuburan tanah. Sehingga pH tanah yang optimal mendukung aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan. 4. Efektivitas pupuk. pH tanah mempengaruhi efektivitas pupuk. Sehingga pupuk dapat memungkin tidak efektif jika pH tanah tidak sesuai. 5. Pengaruh terhadap struktur tanah. pH dapat mempengaruhi struktur tanah. Contohnya pada tanah yang terlalu asam, dapat terjadi peningkatan kandungan aluminium yang dapat merusak struktur tanah. Rumus menghitung kebutuhan pH pada tanaman. Dosis kapur, ton per hektar, pH target kurang pH awal, kali faktor tekstur tanah. Faktor tekstur tanah bervariasi. Misalnya, 1 tanah berpasir, 1 sampai 2. 2 tanah lempung, 2 sampai 3. 3 tanah liat, 3 sampai 4. Contoh. Jika pH tanah awal 5,0 dan pH target 6,5, dan tekstur tanah lempung, maka dosis kapur yang dibutuhkan adalah 6,5 kurang 5,0 kali 3 maka hasilnya 4,5 ton per hektar. Penting untuk diperhatikan bagi sobat tani. 1. Pemberian kapur sebaiknya dilakukan secara bertahap dan merata. 2. Setelah pemberian kapur, lakukan pengujian pH tanah secara berkala untuk memastikan pH tanah sudah sesuai dengan target. Jika untuk tanaman tahunan dapat diperhatikan setahun atau 1 tahun sekali. 3. Penggunaan kapur dolomit sangat baik, karena selain menaikkan pH tanah, kapur dolomit juga memberikan unsur hara tambahan berupa magnesium dengan simbol Mg, dan kalsium dengan simbol Ca, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman.
Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jika menurut Sobat Tani video ini sangat membantu, jangan lupa bergabung di channel Belajar Bertani untuk belajar bertani itu keren. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.